لله الذي بنعمته تتمة الصالحات وأصلي وأسلم على سيد السادات نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الميعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Puja dan puji syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Allah izinkan, Allah takdirkan kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, menjelang iqamah salat fardu zuhur ini dikumandangkan, kita coba mengupas satu buah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini dirawikan oleh Imam Ad-Dailami di dalam musnadnya yang bernama Firdaus. Hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini daripada riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, apa bunyi hadis Nabi? Khamsatun minal ibadatin, ada 5 yang mungkin dianggap sepele, ringan, tapi itu ibadah. Maka kata Rasulullah, khamsun minal ibadati, ada 5 yang ringan, kecil, tapi dianggap ibadah yang besar pahalanya. Dia biasa saja, tapi dia ini bagian daripada pahala yang sangat besar atau daripada ibadah. Mana yang 5 itu? Pertama kata Rasulullah, qillatut ta'mi, sedikit makan. Ini kan biasa sepele. Sedikit makan itu bagian daripada ibadah rupanya. Sedikit makan ini maksudnya sesuai dengan istita'atah, sesuai pula dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Jadi jangan maksudnya sedikit makan sesuap saja kemudian kita tinggalkan nasi, tak juga boleh, mubazir namanya. Atau 1 suap 2 suap saja kemudian kita tinggalkan, mubazir. Jadi maksud qillatut ta'ami mimma yalik, sebagaimana hadis Rasulullah, kul mimma yalik, makanlah mimma yalik. Mimma yalik ini dengan sebatasnya, dengan semampunya. Umpamanya 1 piring cukup kenyang kita, tidak berhenti, jangan tambah lagi. Tambah lagi kenyang juga, cuman babnil mumtila, mengenyangkan betul, maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata baginda Nabi, qillatut ta'mi, sedikit makan itu bagian daripada ibadah. Seperti apa sedikit makan? Nah, ini lagi Imam Al-Ghazali sudah menjelaskan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ada kadar ukuran makan kita ni sedikit, sedang, dan ada makan yang banyak. Makan yang sedikit mungkin makan dengan 1 piring yang biasa saja, itu makan yang sedikit. Ada makan yang sedang. Makan yang sedang ini makan 1 piring kemudian dia tambah, tapi tambahnya ini sudah 1 ukuran dengan ukuran makan 1 piring pertama. Ini makan sedang. Ada ulama mengatakan ini sudah disebut dengan hukum makruh nih. Ada makan yang banyak. Mana makan yang banyak? Makan yang 2 kali lipat daripada lipatan pertama. 1 piring habis, tambah 1 piring ukurannya sama dengan piring yang pertama juga habis, tambah dengan 1 piring ukuran yang kedua juga habis. Ini makan sudah disebut dengan makan yang banyak. Hati-hati, Islam mengajarkan kepada kita jangan sampai perut penuh. Kenapa? Kalau perut kenyang akan memalaskan diri untuk ibadah kepada Allah.
Makan kenyang dengan yang halal dilarang, apalagi makanan kenyang dengan yang haram lebih lagi dilarang dalam pandangan Islam. Jadi kalau begitu bagaimana? Khairul umuri awsatuha, setiap urusan itu yang sederhana saja. Jadi makan yang sedang-sedang saja. Makan jangan sampai perut begitu kenyang sehingga susah ibadah, berdiri untuk solat pun payah, bergerak pun payah. Jangan. Itu pertama kata Rasulullah, bagian daripada ibadah adalah qillatut ta'mi, sedikit makan. Yang kedua kata baginda Rasulullah, bagian daripada ibadah wal qu'udu fil masajid, duduk di dalam masjid. Duduk saja. Maka salah satu keutamaan orang yang mendapatkan suatu kesenangan, suatu kebahagiaan di Makkah, mereka bisa duduk di depan Masjidil Haram dan bisa memandang ke Ka'bah. Mudah-mudahan kita Allah takdirkan, Allah murahkan rezeki bisa ziarah ke Makkahil Mukarramah. Duduk di Makkah berbeda dengan duduk di An-Nur. Duduk di Makkah sambil menyandar, itu di hadapan kita ada Ka'bah. Memandang kepada Ka'bah itu sudah bagian daripada ibadah. Memandang Ka'bah ibadah. Maka kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, Nabi di Gua Hira bersemedi, Nabi di Gua Hira khalwat 40 hari, Nabi di Gua Hira. Untuk apa? Untuk melihat Ka'bah dari Gua Hira. Jadi dulu dari Gua Hira itu memandang ke Ka'bah, ke bawah nampak Ka'bah. Karena bangunan-bangunan tak banyak bangunan yang tinggi. Kalau sekarang bangunan tinggi sudah banyak, sehingga terhalang untuk memandang Ka'batullahi Syarifah. Jadi duduk di dalam masjid itu sudah merupakan bagian daripada ibadah. Apalagi kalau kita masuk masjid dengan niat i'tikaf, lebih besar lagi pahala. Sebagaimana kata hadis Rasulullah, orang yang sekali i'tikaf maka Allah ampuni dosanya. Maka di Masjid Raya An-Nur ini ada tulisan di depan itu, pas naik eskalator nampak nanti tulisannya, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Apa artinya? Sengaja aku i'tikaf dalam masjid ini karena Allah. Selama kita berada di dalam masjid ini, malaikat catat kita orang yang melakukan i'tikaf kepada Allah. Tapi kalau kita tak pakai niat, kita dianggap orang yang tidak i'tikaf. Tapi dapatkah pahala? Dapat, berdasarkan hadis Rasulullah ini, qu'udun fil masajid, duduk di dalam masjid itu sudah mendapatkan pahala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rapat Nabi bawa di dalam masjid. Strategi perang Nabi atur di masjid. Bagaimana strategi perang? Siapa barisan terdepan, siapa barisan belakang, siapa yang memegang panah, siapa yang menunggangi kuda, Nabi atur di dalam masjid. Duduk dalam masjid, berlama-lama di masjid itu lebih afdal. Karena kata Rasulullah apa? Kata baginda Nabi, asyarrul buq'atin syauquha wa asyraful buq'atil masajid. Tempat yang paling hina di dunia adalah pasar, tempat yang paling mulia di dunia adalah masjid. Maka lama-lama kita di masjid. Jangan di mall yang lama. Mall itu tempat yang hina kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wan nadhru ilal Ka'bah. Ini yang ketiga ni tadi, melihat ke Ka'bah. Belum menyentuh Ka'bah, belum menyentuh Ka'bah, belum memeluk Ka'bah, belum mencium Ka'bah, sekedar memandang Ka'bah saja itu sudah bagian daripada pahala. Maka orang-orang yang rindu dia dengan Allah, rindu dia dengan syiarnya agama Allah, dia merindukan untuk bisa sampai ke Makkahil Mukarramah, sampai ke Makkah, dan dia bisa melihat Makkah, melihat Ka'bah. Ka'bah pemandangan yang paling indah. Makanya ada doa yang dianjurkan oleh ulama ketika kita melihat Ka'bah, langsunglah baca doa. Apa doanya? Allahumma la tahrim aini fi nadhri baitillahil haram. Ya Allah, jangan engkau larang, jangan engkau haramkan mataku memandang Ka'bah engkau yang mulia. Mudah-mudahan Allah izinkan mata-mata kita untuk melihat Ka'bah yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, wan nadhru ilal mushaf, memandang Quran. Itu bagian ibadah. Kan kecil ini, kan dianggap sepele lah itu, dianggap santai saja. Tapi ternyata memandang Quran ini bagian daripada ibadah rupanya. Sekedar memandang saja. Apalagi kalau kita membaca,
Membacanya berapa pahala? Kata Nabi dalam hadis Imam Tirmizi, man qara'al Quran, siapa yang membaca Quran, ja'alahu likulli harfin, Allah jadikan pahala setiap satu huruf 10 pahala. Satu huruf 10 pahala. Fala takul alif lam mim harfan, jangan sebut alif lam mim itu satu huruf kata Nabi, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 3 kali 10, 30 pahala cuman sekedar membaca alif lam mim saja. Melihat Al-Quran pahala, apalagi kalau kita membaca Al-Quran. Jadi oleh karena itu biasakan mata kita memandang yang baik. InsyaAllah nanti ketika kita meninggal dunia pun Allah takdirkan dengan suatu kebaikan, yaitu daripada Al-Quran. Yang ketiga kata Nabi SAW, yang kelima kata Rasulullah, pahala yang kelima Nabi SAW, wan nadhru ila wajhin alim, memandang daripada wajahnya orang-orang alim. Orang alim, orang saleh. Di kampung kita ada orang saleh yang tak pernah tinggal tahajudnya, tak pernah tinggal dengan duhanya, yang selalu khatam Qurannya. Memandang wajah orang-orang yang tidak ada dosa dan syubhat, itu bagian daripada ibadah. Pandangan-pandangan rahmah, pandangan dengan pandangan kasih sayang, itu juga bagian daripada ibadah. Jadi ini ibadah yang ringan. Jadi kata Rasulullah, kalau kita capek salat, capek kita dengan tahajudnya, capek kita dengan qomat kamit dengan zikirnya, ada ibadah yang lain yang ringan yang bisa kita lakukan. Mana dia? Sedikitkan makan. Kedua, duduk di masjid, duduk saja di masjid. Yang ketiga, memandang Ka'bah. Keempat, memandang Al-Quran. Kelima, memandang wajah orang-orang alim. Maka itulah kita dianjurkan duduk di majlis ilmu. Duduk di majlis ilmu agar apa? Agar kita Allah mudahkan bisa kita memandang wajah daripada wajah-wajah orang-orang alim. Hadza wabillahi at-taufiq. Inilah kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah, hendaknya amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.